Mohon maaf ya terlambat dan bersyukur Bapak Ibu berkenan untuk menunggu. Kita lanjutkan hadis ke-267. Wajadna fi kitabil Baghawi annahu qala hadatsana Mudahhir bin Ali qala anba'ana Muhammad Ibrahim qala anba'ana Abdullah bin Muhammad bin Ja'far qala akhbarana Muhammad bin Abdullah bin Ristah qala akhbarana Abu Ma'mar Al-Qati'i qala akhbarana Ismail bin Uliya an Yunus bin Ubaid an Al-Hasan an Jabir radhiyallahu taala anhu, yakni Imam Baghawi dengan sanadnya yang panjang tadi dari Jabir radhiyallahu taala anhu qala sallaitu ma'an nabiy sallallahu alaihi wasallam ahluhra wal asr falamma sallama qala lana ala amakinikum wa ahdiyat wa udiyat lahu jurratun min halwa faja'ala yul'iku kulla rajulin laqatan hatta alayya wa ana gulam. Saya salat bersama Nabi sallallahu alaihi wasallam, salat duhur dan salat asar. Falamma sallama, begitu Nabi salam, ia berkata kepada kami, ala amakinikum, duduklah kalian di tempat kalian, yakni jangan berdiri dulu. Wa utiyat lahu jurratun min halwa, Nabi tadi dikasih hadiah bejana manisan gitu ya. Halwa itu makanan manis. Halwa itu sebenarnya manisan, tapi kalau manisan kan bungkusan. Itu makanan manis. Faja'ala yalaiku kullu rajulin laqa, maka setiap orang itu mengambil satu comotan, satu suapan. Hatta ata alayya wa ana gulam, sampai datang kepadaku dan saya masih kecil. Gulam itu anak sebelum umur 12. Kalau di atas namanya rajul, laki-laki, yakni sudah laki-laki. Kalau tifl itu bocah, yakni 5 tahun ke bawah. Jadi ada tifl, ada gulam, ada rajul. Fa'alaqani laqa, thumma qali uriduka, qultu na'am, wa zadani laqatan li sighari. Dan saya ambil satu comotan gitu ya, satu laqat itu satu suapan, segini berarti ya. Dan ia berkata kepadaku, apakah, kata Nabi, mau saya tambahi? Saya berkata, iya, yakni ya Rasulullah. Maka ia memberi aku satu suapan lagi, li sighari, karena kecilku. Falam yazal kadhari hatta ala akhiril qaum, dan selalu begitu sampai Nabi mendatangi yang paling terakhir. Ini kisah menarik ya, sangat populer kisah ini. Salah satu kejadiannya Nabi sholat duhur dan asar, dia Nabi salam, Nabi meminta sahabat untuk tidak pergi. Dia Nabi mengedarkan, dan tadi memang ada hadiah masuk ke tempat Nabi. Kemudian Nabi mengedarkan makanan, setiap orang menyomot satu comotan. Kemudian sampailah ke Jabir. Nah, ini ada kejadian kecil ya. Ketika Jabir ngambil satu, dia Nabi mengatakan, mau saya tambahi? Nah, kira-kira gitu. Aziz juga, Jabir mengatakan iya. Kemudian Nabi ngasih satu comotan lagi, sampai Nabi mengedarkannya ke orang terakhir. Ya. Pelajarannya luar biasa. Yang pertama, cepatnya Nabi membagi hadiah. Jadi setiap Nabi dapat hadiah, itu Nabi langsung dibagi ke, tidak nunggu waktu. Seperti riwayat yang lain, ketika kejadian ini terjadi, seorang sahabat bertanya, ya Rasulullah, kenapa engkau harus langsung membelah shaf? Kan waktu itu bisa 2 kejadian, bisa 1 kejadian. Yang kejadian yang lain kan Nabi membelah shaf, Nabi langsung kemudian mengambil makanan itu baru mengedarkannya. Ini kan enggak
Berarti makannya sudah di tempat Nabi berarti. Di riwayat yang lain Nabi ngambil dulu ke rumah. Ya rumahnya kan dekat masjid juga, situ kan rumahnya gitu. Kenapa harus tadi? Kata Nabi, saya tidak ingin ada perkara di tempatku kemudian tidak aku bagi ke kalian. Jadi Nabi memang kayak, kalau saya suka nyebut Nabi itu kayak aliran peralon aja, masuk langsung keluar, nggak pernah nyisa di tempat Nabi. Bahkan sampai akhir hayat Nabi itu nggak tersisa apapun. Padahal kan orang yang paling berhak kaya ya Rasulullah kan. Kemenangan semua itu siapa yang pertama kali mimpin? Rasulullah. Dan Rasul berhak 1/5 pampasan perang. 1/5 itu nggak sedikit loh, 1/5. Tapi ya begitu masuk ke tempat Nabi ya keluar semua. Karena emang pertama Nabi orangnya sangat dermawan. Yang kedua, kalau kita melihat hadis yang lain, Nabi sangat bertanggung jawab kepada sahabatnya. Man taraka malan fali warathati wa man taraka dainan aw dhaya'an fa ilayya wa alai, kata Nabi. Barang siapa yang meninggalkan harta maka kembali kepada ahli warisnya. Yang meninggalkan harta kembali ke ahli warisnya. Yang meninggalkan hutang atau anak yang masih kecil maka kembali kepada saya dan menjadi tanggung jawab saya. Memang diurus betulan. Itulah pasal 33 itu di Undang-Undang Dasar. Yang kedua, pelajarannya bahwa ini adalah contoh kerendahan hati Nabi. Mungkin dalam bahasa lain, gimana seorang pemimpin itu memang melayani yang dipimpin. Kan bisa juga Nabi nyuruh, tolong dong diedarin gitu. Bisa aja kan? Tapi sentuhan Nabi memberi langsung, mengedarkan, itu punya arti yang luar biasa. Bentuk bagaimana Nabi punya sentuhan yang sangat menarik ke sahabatnya. Contoh kecil gini kan, ini menjadi contoh-contoh namanya sentuhan-sentuhan kecil dalam hubungan sesama. Kalau antum bertamu, kan ada beberapa teknik menyodorkan makanan. Tamu, Mbak, saudari, taruh. Itu yang paling umum. Silahkan. Ya Mas, makasih. Gitu. Terus ada mbaknya datang, bentar, si yang bosnya tadi yang punya rumah naro. Oh, ayo Pak, silahkan. Boleh tuh. Terus yang lebih lagi, engkau yang membawa sendiri ke dalam, mbaknya nggak boleh keluar, engkau sendiri yang bawa, dituang, begitu taruh, langsung diambilkan, sak silahkan minum, kasihkan langsung. Sentuhan yang paling enak yang mana? Yang akhir. Karena ini pernah saya rasakan sekali dalam hidupku, sekali. Aku pernah dapat layanan tamu seperti itu. Waktu saya namu ke salah satu dosen saya di Libya waktu kecil, namanya sampai sekarang saya masih ingat, Al-Ghamidi. Sebagai mahasiswanya tamu ke dosennya, masuk ke rumahnya kita berdua kalau nggak salah waktu itu. Terus dia keluar bawa makanan sendiri, diturunkan, dibawa, terus diambil satu-satu. Diminum, silakan diminum. Udah habis diminum kan turun, dia ngambil makanan lagi. Silakan dimakan, dikasihkan, dimakan, gitu. Terus baru pun diajak bicara. Sentuhannya itu beda. Inilah Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam. Dapat makanan diedarkan sendiri satu-satu, yang satu-satu. Ini bentuk kerendahan hati, penghormatan dan pelayanan. Bagaimana seorang Rasulullah itu sangat rendah hati. Kan bentuk rendah hati mau melayani kan? Orang sombong kan nggak mau melayani. Orang sombong nggak mau melayani. Tolong ke anunya, tasnya sini. Nah, itu kan sombong tuh. Itu gaya orang sombong tuh. Kalau orang rendah hati ya keluar ngambil sendiri aja gitu. Kecuali benar-benar dia tidak bisa melakukannya. Nah, kan sebelum ada Belanda orang Indonesia nggak kenal pintu dibukain, kan nggak ada pintunya dulu, dokar kan. Baru
repot banget sampai muter bukain pintu, kan bisa buka sendiri. Itu contoh-contoh. Jadi orang rendah hati baru bisa melayani. Nggak rendah hati nggak mungkin melayani, apalagi dia pemimpinnya. Yang kedua, bentuk yang saya suka nyebut dari tawadhu itu, maka orang mau repot gitu. Kan ada orang yang tidak mau repot gitu. Ada orang kan nggak mau repot, nggak lah, nggak mana. Nah, orang yang rendah hati mau repot. Oh, namanya ngurusin anak, ngurusin keluarga, ngurusin kan, ngurusin masjid, ngurusin apa, mau repot. Misalnya ada kotoran, masnya nggak deh, udahlah ambil sendiri, ngambil air, mau repot gitu. Nah, nggak mau repot itu dalam bahasa yang terkenal namanya bozi, ngebos. Itu namanya orang nggak mau repot. Ada bukunya kan, di tentang leadership itu ada leader, ada bos. Nah, yang nggak mau repot itu ngebos, gitu. Orang mau repot. Gitu. Bahkan di beberapa etika perusahaan mapan, seorang owner harus bisa ngerjain semua kerjaan dari awal sampai akhir. Nah, mungkin saya nyebutnya beberapa warung besar itu, kalau franchise, ya dia harus yang investor ini yang mau beli franchise harus kerja dulu, menguasai seluruh tindakan termasuk ngelapin meja, ngelayanin orang, dan seterusnya. Emang kayak gitu. Emang harus bisa ngelayan. Mau repot, kalau nggak mau repot ya nggak mau. Rasul mengajarkan mau repot. Gitu. Orang tuh harus mau repot, nggak bos. Gitu. Karena di Islam tidak ada itu. Islam itu egaliter, rendah hati, sama, sesama. Gitu. Hanya fungsi-fungsi aja yang beda. Itu kan datanya dari Romawi yang kayak begini-begini ini. Yang harus beda. Nah, yang terakhir itu Nabi melayani sahabatnya. Jadi ini pelajaran yang luar biasa bahwa Nabi mengedarkan makanan ke sahabat. Makanya kalau melihat tindakan-tindakan kecil begini ini, kemudian kita tangkap betapa 100.004 itu sangat-sangat mencintai Nabi. Emang beneran lah. Gimana orang nggak suka sama sosok seperti ini? Udah kayak gitu orangnya emang ganteng sekali. Ganteng aja itu udah menarik. Gimana ditambah begini. Udah ganteng, dermawan dan lain sebagainya. Menangan, nggak kalah. Kan sama Rasul kan nggak pernah kalah. Kalau ada apa-apa malah nanti berlindung di tempat Nabi. Kalau ada perang gitu kerepot belakang Nabi aja pasti nanti selamat, kira-kira kan gitu kalau sahabat. Ya, Masya Allah, gimana nggak dicintai Nabi Sallallahu Alaihi Wasallam sampai hari ini. Yang ketiga ada kejadian kecil, Jabir dikasih 2 kali, itu namanya sentuhan kecil ke kelompok tertentu. Jadi perlakuan beda kelompok tertentu itu tidak menghilangkan keadilan, tapi itu sentuhan kecil. Ini Jabir kan masih bocah, ikut baris kan, dapat makanan, dikasih sentuhan kecil, ingat nggak sampai. Dan itulah kira-kira terkadang ada kelompok tertentu yang harus dapat perhatian lebih. Ya kalau misalnya nih di sini, oh yang paling nggak punya Pak, ya Pak, 2 Pak, gitu. Atau yang bocah, gitu. Atau misalnya yang paling berat kerjaannya, atau apa, bagiannya 2, itu tidak menghilangkan rasa keadilan. Dasarnya, lah ini Rasul ngasih Jabir 2 kali, dan Rasul nggak mungkin nggak adil, dan itu bagus. Gitu. Emang kayak gitu cara memperlakukan orang. Jadi nggak adil itu nggak harus sama persis kan, antara yang nggak punya sama yang punya ya beda lah pembagiannya. Yang nggak punya lebih banyak daripada yang punya, dan lain sebagainya. Nah, sekaligus itu pelajaran, dan itu juga terjadi di hadis yang lain. Betapa Nabi itu memiliki hubungan yang sangat unik dengan anak-anak kecil atau sahabat-sahabat kecil. Sahabat-sahabat kecil sama Nabi itu dekatnya tak terkira. Karena Bang Nabi bisa melakukan kayak unik gitu loh, kayak membuat orang itu bisa ingat gitu. Kalau saya suka nyebut Nabi mah piawai memperlakukan orang Nabi itu.
Jadi kelompok orang tertentu itu dapat perlakuan khusus gitu. Saya suka nyebut seluruh sahabat itu menganggap ia adalah orang paling dekat dengan Nabi. Semuanya ngaku gitu. Karena bisa Nabi memperlakukan yang unik-unik begitu Nabi. Yang ini diginikan, gini. Bahkan yang terpojok aja bisa dapat perlakuan khusus ya nah. Umar bin Khattab radhiyallahu ta'ala ya pernah dengarkan kisahnya sudah di sini. Suatu ketika ada sejumlah wanita Quraisy di tempat Nabi dan kemudian ia bertanya banyak ke Nabi. Memang wanita Quraisy kan memang banyak bertanya, cerdas-cerdas kalau wanita Quraisy itu. Wanita Quraisy itu cerdas-cerdas, berani-berani, tapi tidak intervensi ke laki-laki. Nggak tahu kerjaan laki-laki. Pokoknya taunya beres, itu wanita Quraisy. Kalau wanita Ansor lembut dan dia bantu kerjaan laki-laki. Jadi tahu laki-laki kerjaannya apa gitu dia ikut. Nah, wanita Quraisy ini datang ke Nabi dan banyak bertanya. Bahkan suaranya agak tinggi ya, mungkin ya Rasul. Mungkin akhirnya begitu suaranya udah pada saut-saut tinggi tadi, Umar datang. Langsung gitu berhenti, nutup hijab langsung. Kemungkinan hijab ordeng begitu, kemungkinan ya, bukan hijab muka. Nah kemudian begitu sudah nutup hijab, Nabi tersenyum. Nah, Umar datang, Nabi tersenyum. Kata Umar, ya Rasulullah, kenapa engkau tertawa, tersenyum? Iya tadi kira-kira terjemahnya ya, gampangnya. Tadi wanita di sini tadi banyak nanya dan suaranya juga tinggi. Begitu dengar kau langsung diem dia. Umar gak enak hati. Ya aduwati anfusihin. Langsung, hai musuh-musuh diri kalian, kenapa kau lebih takut kepada aku, nggak takut ke Nabi? Kata para wanita, ya engkau lebih galak gitu. Anta afadu agla. Jadi wanita Quraisy itu orangnya terbuka. Ya kayak nyebutnya wanita Quraisy itu kayak kan Mekah kan. Mekah itu kayak Jakarta, terbuka ngomong gitu langsung. Nah kalau yang Ansor itu kayak orang Jogja atau gitu, dendem gitu, nahan gitu. Emang kayak gitu budayanya. Sini budayanya itu mirip. Ansar sama Muhajirin itu yang orang-orang langsung, budaya langsung gitu. Terbuka, orangnya nggak pakai babi bu, direct gitu. Termasuk wanitanya. Kalau Ansar enggak, lembut-lembut gitu. Dan bantu pekerjaan laki-laki gitu. Wanita Quraisy enggak beres. Kenapa? Kan beda kerjaan. Quraisy kerjanya dagang, ya dia di rumah lah, nggak tahu apa-apa lah. Kalau Ansor kerjaannya tani, ya kan bisa ngebersihin kurmanya, ngerapiin kurmanya, ikut ke ladang, masih bisa. Ansor lembut-lembut. Nah, ini kan berarti kan ke pojok kan, Umar itu berarti kan, di wanita Quraisy ke pojok. Yang mojokin wanita Quraisy juga lagi kan, bukan wanita kaleng-kaleng. Kata Rasulullah, benar ya Ibnul Khattab, gitu. Setan ketika sudah berjalan di satu gang, terus engkau masuk ke gang itu, setannya pergi, ganti gang lain. Kan akhirnya jadi mulia kan? Tadi kan ke pojok, gara-gara dia galak. Bener inti galak. Setan aja galak, apa takut sama kau? Jadi bisa akhirnya tidak ke pojok. Kira-kira kalau engkau diselamatkan mukamu pada ke pojok itu, ingat nggak kira-kira? Ingat sekali. Dan Nabi itu bisa begitu-begitu itu. Emang ya namanya juga Nabi SAW, cerdas sekali. Pada waktu ngelamar Ummi Salamah kan, pernyataan Ummi Salamah kan juga agak rumit jawabannya kan. Pada waktu ngelamar, ya Rasulullah, saya wanita sudah berumur, gitu. Yang kedua, saya pecemburu. Yang ketiga, anakku banyak. Ngelamar, ya kan berarti nadanya agak nolak berarti kan, atau minimal ada keberatan di 3 poin. Kata Nabi, adapun umurmu, saya pun sudah tua, sama-sama tua, Pak, ya, cocok kan? Yang kedua, urusan cemburumu Allah akan hilangkan. Yang ketiga, urusan anakmu jadi tanggung jawabku. Kelar, menerima lamarannya, selesai.
Jadi Nabi itu nggak bisa ditolak masalahnya. Ya enggak lah, namanya kena Nabi lah. Nah ini istilahnya piawai sekali Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam. Oke ya, ini kembali ke hadis. Gimana Nabi punya perlakuan khas khusus ke Jabir yang masih bocah itu. Makanya dikatakan aku dikasih 2 kali karena umurku yang masih kecil itu. Ini sampai membekas ke Jabir radhiyallahu taala anhu. Masa nggak bisa? Oh ya, oh enggak. Kita lanjut ke hadis 268 ya. Belum bisa sih mas. Kemana ini? Oh, oke. Wajadna fi kitabil Baghawi bisanadihi, langsung ya, an Nabi Hurairah radhiyallahu taala anhu anna Nabiyya sallallahu alaihi wa alihi wasallam qala, dari Imam Baghawi dengan sanadnya dari Abu Hurairah radhiyallahu taala anhu bahwa ia berkata, ma min mu'minin illa ana aula bi fid dunya wal akhirah. Tidak ada satupun orang mukmin kecuali saya lebih berhak padanya di dunia dan di akhirat. Nabi paling berhak atas orang mukmin. Berhak itu berarti ya yang ngurus, yang apa itu Nabi, termasuk loyalitasnya mukmin itu kepada Nabi lebih utama daripada manapun. Jadi itu Nabi yang paling berhak atas orang mukmin. Berhak itu bukan berarti yang paling menguasai, tapi yang paling ngurus, yang paling bertanggung jawab, yang paling bimbing. Termasuk dibalikannya, orang mukmin juga wajib lebih mencintai Nabi, lebih hormat ke Nabi, lebih dekat ke Nabi daripada siapapun. Ma iqra'u in syi'tum, bacalah kalau jika mau, an-nabiyyu aula bil mu'minina min anfusihim. Nabi itu lebih utama, yang lebih berhak dengan orang mukmin daripada diri mereka sendiri. Gitu. Fa ayyuma mu'minin mata wa taraka malan, tadi hadis yang saya sebutkan. Maka dimanapun mukmin mata, meninggal, wa taraka malan, dan meninggalkan harta, falyarithu asobatuhu mangkanu, maka hendaklah ahli warisnya mewarisnya siapapun dia. Wa man taraka dainan aw duyaan falyatini fa ana maula. Barang siapa yang meninggalkan hutang atau anak kecil yang tidak terurus, maka hendaklah datang kepadaku, fa ana maula, saya menjadi walinya. Nah, jadi masya Allah. Kata Abu Hurairah ya, Nabi mengatakan Nabi yang paling berhak atas orang mukmin. Berhak itu aula itu maknanya bukan tadi ya, lebih berhak, yakni yang paling lebih bagi orang mukmin. Itu juga ditegaskan oleh Allah di firman-Nya, an-nabiyyu aula bil mu'minina min anfusihim. Maka konsekuensi dari posisi Nabi yang lebih berhak atas mukmin, ini konsekuensinya. Yang meninggal dan meninggalkan harta, maka kembali ke ahli warisnya. Yang meninggalkan hutang atau anak kecil yang tidak terurus, keluarga doya itu, maka datanglah kepadaku, saya menjadi walinya. Jadi walinya orang mukmin ya Rasulullah SAW. Jadi ini merupakan dasar di mana seorang pemimpin ya, yang paling tinggi sampai ke bawah itu wajib ngurus rakyatnya, wajib ngurus rakyat. Dan kalau menggunakan nilai yang dikembangkan ini, bahkan ia ngurus yang beratnya,
yang enaknya dikasihkan ke keluarganya. Emang kayak gitu, bukan dibalik. Enaknya ke aku, ra enake kue, lo nggak bisa gitu. Sini duitnya aku wakili, sini gajinya aku wakili. Begitu urusan lapar silakan urus masing-masing. Lo mbahmu kono, nggak bisa. Jadi kalau ngelihat nilai ini itu nggak enaknya yang ditanggung, enaknya ingat nggak kalau para jenderal benar di medan perang, kalau ada kekalahan atau masalah di medan perang, maka aku yang tanggung jawab, aku yang dipersalahkan. Begitu menang, itu milik kalian, betul nggak? Para jenderal kan gitu. Nah, tapi kalau para pecundang, kalau ada masalah tanggung sendiri, kalau menang ikut punyaku. Bocah cocok jadi pemimpin sebenarnya. Nggak usah jauh-jauh belajar masalah kayak gitu. Seorang ayah, anaknya repot, bapak yang ngurus sudah. Anak apa dek? Ya pak sakit sudah. Kalau udah apa pak? Begitu ada berprestasi semuanya, udah kamu ambil sendiri aja. Bapak nggak usah ikut-ikut. Gitu. Bapak udah selesai, paham ya? Leader itu harus sudah selesai dengan dirinya. Kalau belum selesai, bikin repot. Gitu. Makanya kalau masyarakat itu kumpulan orang yang belum selesai dengan dirinya, itu kumpulan kerepotan. Gitu. Repot yang berkumpul. Kayak kita dia. Ada bapak masih ingin dipuji. Ada bapak masih belum kenyang makan. Ini contoh nggak usah jauh-jauh ada. Bapak ini dulu kecil mungkin nggak jarang dapat pengakuan dari maknya. Jadi masih haus akan pengakuan. Bapak ini juga belum pernah kenyang makannya, jadi masih lapar waktu kecil. Bapak juga jarang pakai baju dulu, bajunya jelek-jelek dari kecil. Tapi nggak bisa maafkan dirinya, jadilah dia jadi bapak. Kaya, ya, karena dia kaya maka seluruh karya anak-anak, termasuk anak buahnya di kantor, dia ngakuin. Kalau nggak ada apa-apa, emang nggak ada kerja, ini mah cuma ngapain? Berarti dia belum selesai dengan dirinya, masih haus akan. Begitu ada makanan enak, yang enak ke aku. Kalian ini ada aja yang enak. Mana yang enak? Pernah nggak dengar ada bapak sama ibu rebutan makanan sama anaknya? Dengar nggak? Nah, macam itu. Berarti dia lapar waktu kecil tuh. Ketahuan tuh. Yang terakhir rebutan baju sama anak buahnya. Nah, kalau masyarakat itu isinya orang kayak begitu kira-kira, gitu. Selesai nggak bangsa ini? Ruwet. Maka dipimpin oleh hikmah kebijaksanaan. Udah benar sebenarnya orang-orang bijaksana, bukan orang-orang yang nggak punya kebijaksanaan, tapi ya sudahlah, bukan urusan kita itu. Jadi leader itu kayak gitu. Jadi kalau kita ngambil Nabi ini, jadi leader itu ngambil yang nggak enaknya, yang enaknya dikasihkan ke anak buahnya. Nah, sahabat-sahabat ini kaya raya, sahabat-sahabat yang nggak punya kan Nabi. Yang paling berhak kaya siapa sebenarnya? Ya Nabi lah. Wong anak secara keturunan Nabi paling tinggi, ya kan, pemimpin Quraisy dulu kan, Abdul Muthalib. Duitnya banyak, kaya. Dia paling habis dipakai semua. Pampasan perang nggak sedikit itu, dibalikin semua ke sahabat. Masya Allah, Nabi Sallallahu Alaihi Wasallam. Dan itu nurun ke sahabat setelahnya itu, nurun ke sahabat. Begitu pada nggak nyontohin Nabi ya ruwet akhirnya. Jadi kalau ada ungkapan cukup menarik yang ngomong ini leader besar yang punya filosofi kayak gini. Ada siapa yang nebak namanya? Mahatma Gandhi. Kepemimpinan ada jalan penderitaan. Dan itu saya tanamkan ke anak saya, pemimpin itu jalan penderitaan. Kalau mau tidak menderita jangan mimpin. Nah kebalik, kalau kepemimpinan itu jalan kenikmatan, kau bukan pemimpin, kayak itu follower sebenarnya. Gitu. Jadi kepemimpinan itu jalan penderitaan. Mahatma Gandhi kan, gitu. Dia kan bisa jadi akuntan mahal di UK kalau nggak salah di sekolahnya, atau di Amerika dia.
Dia pulang membebaskan rakyatnya dari penjajahan, rela miskin gitu. Saya ingin cerita kecil ya, experience saya di umur 20 tahun atau umur 21. 20 tahun yang lalu bapak-bapak umurnya berapa? 16. Jadi ini umur saya 21 tahun apa 20 tahun. Pada waktu saya ingin dapat rekomendasi Pak Nasir karena mau ngirim surat ke Madinah. Kan zaman itu masih surat loh ya, nggak sekarang email enak nih mas sekarang daftarnya. Waktu itu surat bersurat dikirim ke Madinah. Nah salah satu persyaratannya kan harus ada rekomendasi dari tokoh gitu. Nah saya itu cari siapa tokoh, oh Pak Nasir yang cukup berpengaruh di Saudi. Carilah ke Dewan Dakwah, terus dikasih alamat ke salah satu di daerah Menteng situ apa? Dekat-dekat Muhammadiyah situlah saya ingat saya itu. Begitu nyampe, aku kaget. Rumah sangat sederhana sekali, ubin lama gitu. Karena sebelumnya aku datang ke toko rumahnya, wah gitu Pak Oto. Lah karena aku masih umur 20. Umur 20 belum, umur 19, umur 18 kan. 19. Wih, orang ya kiai-kiai Jakarta gitu kaya-kaya ya gitu kalau kan datang dari Jepara ini pertama kali. Oh. Begitu nyampe ke Pak Nasir yang tokoh besar itu kaget sekali. Tapi waktu itu nggak ketemu, Pak Nasir lagi nggak ada di rumah. Dek nggak ada. Oh nggak ada Bu, ya makasih ya, akhirnya aku pergi. Nggak dapat rekomendasi jadinya. Tapi itu membekas, dia seorang leader, pemimpin. Gitu. Kalau yang satu ya enggak, gitu. Memang bukan leader. Itu bagi anak kecil umur 18 atau 19, saya baru setengah tahun di Jakarta, membekas sampai sekarang. Ini keren itu orang. Gitu. Jadi leader itu memang jalan penderitaan. Kalau nggak mau menderita jangan mimpin. Aku mau enak, ya jauh di rumah aja, enak, nggak ada yang nuntut. Gitu. Jadi kalau kamu sakitan hati jangan mimpin. Kalau mau enak terus jangan mimpin. Gitu. Nanti rakyatmu kasihan. Kamu bukan pemimpinnya, kamu perampoknya. Jadi emang kayak gitu. Kenapa Mahatma Gandhi diingat sampai sekarang? Iya. Ada satu yang besar ya. Di zaman itu lahir sosok-sosok besar tuh zaman itu tuh, tahun 40-an itu. Karena memang pemimpin besar datang dari gelombang besar kan. Gitu. Jadi Masya Allah. Yang saya suka sebut orang yang sudah selesai dengan dirinya. Kalau belum selesai dengan dirinya kan mimpin. Kalau kamu masih ingin tepuk tangan, masih ingin dapat pujian, masih ingin mengakui hasil, masih belum kenyang makannya, masih belum bagus bajunya, masih belum nyaman kendaraannya, udah kamu jadi follower aja, selesaiin dulu urusanmu. Begitu memimpin, udah kamu itu nggak apa-apa, nggak makan tuh nggak apa-apa karena udah kenyang waktu kecil, gitu. Kamu itu nggak perlu diakui karena kamu sudah penuh pengakuan, udah nggak pingin dipuji, udah selesai, karena emang udah selesai dirinya. Kamu juga nggak perlu pakai baju bagus. Kenapa? Udah selesai. Dari kecil udah terlalu banyak pakaian bagusku. Kendaraan juga selesai, udah selesai. Tapi kan nggak semua orang secara fakta selesai. Makanya zuhud. Nah, leader itu zuhud. Udah nggak suka gitu-gitu. Maka rakyatnya, bangsanya akan diurus urus-urusnya dan dia orang yang paling tidak dapat. Gitu. Di pondok saya masih ingat dulu. Kalau ingin nyari lurah pondok itu pertama kali tesnya adalah disuruh melayani santri dan siapa yang terakhir makannya dan bahkan yang nggak makan. Tapi kalau ngambil duluan, ya udahlah, berarti langsung dicoret. Jadi kan ada misalnya ada momen rajaban, apa kan tuh, itu kan ada makanan ada macam-macam gitu. Itu dites tuh yang calon-calon lurah pondok tuh, pimpinan pondok tuh. Melayani santrinya enggak, ngurus adik-adiknya enggak. Terus dia nyomot makanan enggak, diteliti sama Pak Kiai itu. Dia yang paling enggak makan ditanya, udah makan belum? Udah iya, kamu belum iya, udah tenang aja. Kok belum makan kenapa? Ntar iya. Nah ini jadi lurah pondok. Bentar. Tanggung jawabnya besar.
mau repot, mau susah, mau nggak enak, mengutamakan orang lain, itu leadernya. Memang kayak gitu. Kepemimpinan adalah jalan penderitaan. Gitu. Nah, tapi kalau kemudian lahir yang tidak begitu, ya sudah, disyukuri yang ada. Kedua, pelajarannya dari ayat ini atau hadis ini nanti ada banyak konsekuensi hukum. Misalnya Nabi bisa ngewaliin langsung nikah meskipun ada wali aslinya. Ya, khusus Nabi, misalnya ada wanita nikah, kalau Nabi, ya Nabi yang ngewaliin. Karena an-nabiyyu aula bil mu'minina anfusihim. Bukan wali nasabnya. Kalau pas lagi Nabi boleh, boleh. Itu konsekuensi hukum. Termasuk kalau ini khusus ya, karena ada case pernah wanita menghibahkan dirinya ke Nabi, gitu. Itu nanti kejadiannya boleh apa enggak? Itu sama nih kasus ini. Itu bisa dibolehkan. Jadi waktu itu ada wanita kan, tapi akhirnya enggak, Nabi enggak. Tapi itu kalau kejadiannya Nabi nerima gimana? Bisa terjadi. Itu sudah dianggap nikah. Jadi wanita datang ke Nabi di depan sahabat, Nabi mengiyakan. Karena berarti Nabi menjadi sekaligus menjadi yang paling berhak, ada persaksiannya dan seterusnya. An-nabi aula bil mu'minina min anfusihim, dan lain sebagainya, konsekuensi hukum dari bab ini. Termasuk konsekuensi hukumnya ini adalah Nabi akan ngurus sahabatnya dan Nabi yang akan bertanggung jawab kepada sahabatnya. Nah, itu yang nanti menginspirasi para pendiri bangsa kita ini yang di pasal 33 itu, bahwa negara apa itu? Negara mengurus yatim piatu dan apa gitu bunyinya itu di pasal 33. Anak-anak terlantar dan yatim piatu dan apa diurus sama negara. Itu betul. Mungkin demikian materi pada pagi hari ini. Kita dapat beberapa pelajaran ya di hadis 237 sama 238. Bagi yang mau bertanya dipersilahkan, kalau tidak bisa ditutup. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Ada? Nggak ada. Kalau nggak ada kita akhiri ya, cukup. Mari sama-sama kita akhiri dengan doa kafaratul majlis. Subhanakallahumma wa bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.